Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022. Anugerah dan rahmat Tuhan limpah bagi kehidupan kita semuanya. Karena Dia baik, Dia sungguh sangat baik. Tuhan baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, amin. Ibu dan Bapak, saudaraku dikasih Tuhan, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Dan firman Tuhan berkata, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimpun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu punya waktu, bacalah pasal yang kedua ini secara lebih lengkap. Dan dalam pasal yang kedua kitab Pengkhotbah ini, Salomo sebagai penulis kitab Pengkhotbah ini menyampaikan dan memaparkan prestasi-prestasi serta keberhasilan-keberhasilan yang dialaminya. Seperti saya sudah katakan di dalam renungan podcast kita sebelumnya, bahwa Pengkhotbah atau kitab Pengkhotbah ini dituliskan pada masa tuanya Salomo. Jadi dia sudah tua dan dia mulai mengumpulkan hikmat-hikmatnya juga dalam Amsal dan juga pemikiran-pemikiran yang diucapkan di dalam Pengkhotbah ini. Apa yang terjadi? Dia katakan semuanya keberhasilan-keberhasilannya diungkapkan. Tetapi dia berkata juga dalam semua keberhasilan tersebut, Salomo menjelaskan bahwa itu sia-sia. Sangat-sangat tegas dia berkata, berulang kali dia katakan semuanya sia-sia. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam ayat 24 dijelaskan oleh Salomo tentang yang lebih baik dan yang terbaik bagi kehidupan manusia itu apa. Dia berkata, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada atau selain makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Artinya Salomo mengatakan dari semua pengalaman panjang yang dialaminya, dalam semua kekayaan, dalam semua kemegahan, dalam semua popularitas yang dialaminya, dia berkata tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum, bersenang-senang dari jerih payah mereka. Dan benar Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalaupun semuanya di dunia ini Anda miliki, tapi Anda tidak bisa makan dan minum, percuma kan? Kalau semua kita miliki dalam dunia ini, tapi Anda tidak bisa mengalami kesenangan, itu juga percuma kan? Maka benar kata Salomo, tidak ada yang lebih baik. Iya, baik juga kalau kita memiliki banyak hal, punya ini, punya itu, memiliki ini, memiliki itu, baik juga. Tapi pertanyaannya seperti yang dikatakan oleh Salomo, mana yang lebih baik? Anda punya banyak, tapi Anda gak bisa menikmati, percuma. Atau misalkan begini, di hadapan saudara ada banyak makanan yang mewah, ada makanan yang bergizi tinggi, makanan yang enak-enak, tapi Anda nggak boleh memakannya, atau nggak ada kemungkinan untuk memakannya, karena takut ini, takut itu. Apa gunanya? Mungkin uang saudara punya, harta saudara punya, tapi nggak bisa menikmatinya. Maka Bapak Ibu Tuhan, saya benar-benar menarik bagi saya apa yang dikatakan oleh Salomo ini. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dari jerih payahnya. Artinya menikmati yang kita kerjakan, menikmati hasil dari kita kerjakan. Makan dan minum. Saudara pernah merasakan enggak ya, bahwa lidah ini gak bisa merasakan manis, gak bisa merasakan asin, gak bisa merasakan asam, hambar aja semua. Enak gak? Udah pasti dia sakit. Jadi artinya Salomo sedang mengatakan kalau Anda masih bisa menikmati, ya katakanlah makan sambal, yes, lezatos misalnya begitu ya, atau minum kopi, yes, ini kopi mantap gitu. Saudara, itu
Kenikmatan dan itu sudah baik, saudara. Dan Salomo mengatakan, Anda bisa makan, bisa minum dengan baik, Anda bisa bersenang-senang, itu sudah baik, itu lebih baik sudah. Jadi artinya bukan mengejar kepemilikan, bukan mengejar popularitas, bukan mengejarkan ketenaran, bukan. Tapi bagaimana kita benar-benar bisa menyadari bahwa kalau kita bisa makan dan minum, bersenang-senang dengan jerih payah kita, itu sudah bersyukur. Salomo berkata dan menyadari itu pun dari Tuhan. Dan semua juga sia-sia. Artinya kalau kita bisa menikmati, bisa bersenang-senang, punya kesempatan bersenang-senang, itu juga karena dari Tuhan. Maka saya mau mendorong kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari nikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nikmati. Kalau misalkan bisa menikmati pisang goreng lah, katakan tempe goreng, nikmati saja. Kalau kita bisa dapat bersenang-senang, walaupun bersenang-senang itu tidak harus ke tempat yang mewah, ke luar negeri, tidak harus ke taman kota pun bisa, atau ke pinggiran sungai, bisa merasakan kesegaran hati kita, itu sudah bersyukur. Ada orang punya uang pun gak bisa menikmatinya, punya harta banyak tapi tidak bisa menikmatinya. Dan lebih lanjut Salomo mengatakan begini, saudara, di dalam ayat yang ke-26. Dia berkata bahwa Tuhan itu memberikan hikmat, pengetahuan, kesukaan. Kesukaan itu artinya kebahagiaan. Bagi siapa? Bagi orang dikenannya. Dan orang berdosa ditugaskan katanya menghimpun dan menimbun sesuatu yang diberikan pada orang yang dikenannya. Dan dikatakan, tapi ini juga kesia-siaan. Memang Salomo selalu mengatakan ini kesia-siaan. Artinya kalau masih bisa menikmati ya bersyukur. Tapi itu pun ya hanya sebatas di dunia ini saja. Maka melalui firman Tuhan pagi hari ini, Bapak, Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, saya mau menyampaikan nih, berbagi bagi kita. Yang pertama, jika Anda dapat menikmati atau menikmati apa yang Tuhan berikan, bersyukur saja. Bersyukur, bisa menikmati saja, bersyukur. Iya, bersyukur. Bisa menikmati, bersyukur. Menikmati bukan bisa menikmati, bukan maksudnya punya, bukan. Tapi bisa menikmati itu bersyukurlah. Karena kita tidak selalu diberikan karunia memiliki, kan? Tapi bisa menikmati makanan, minum, bersyukur. Saya kalau mengingat berkali-kali saya diajak punya kesempatan makan di tempat-tempat yang menurut saya mewah. Kenapa saya katakan mewah? Karena kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, makan sudah diatur semuanya, sendok, garpu, pisau, tempat sup, semua ditata demikian. Makan pakai apa itu namanya, celemek atau apa, taruh di bawah dagu kita kan, di leher kan. Makan. Saya pikir kalau disuruh bayar ini gimana ya. Tapi bisa di situ, itu bersyukur itu. Duduk bersama dengan para pembesar-pembesar, itu kenikmatan tersendiri. Tapi saya beritahu juga, ada orang yang dibawa juga ke tempat yang seperti itu, tempat yang mewah, makan yang mewah, tapi nggak bisa makan. Kenapa nggak bisa makan? Bukan karena nggak bisa membedakan sendok di mana tangan kanan, atau garpu tangan kiri, atau pisau bagaimana. Bukan karena itu. Dibatasi karena apa? Sakit. Takut naik kolesterol, takut naik nanti asam urat, takut naik nanti kadar gula. Takut nanti mempengaruhi jantung. Itu resiko tersendiri, saudara. Tapi saya beritahu, bisa menikmati itu anugerah Tuhan. Maka jika Anda dapat menikmati apa yang Tuhan berikan, nikmati saja, bersyukurlah. Dan nikmati apa yang Tuhan berikan juga. Apa yang Tuhan sudah berikan, nikmati saja. Dan yang tidak kalah penting, saya mau katakan melalui ayat ini, belajarlah dan selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dari apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, apa yang kita minum. Kalau kita bersenang-senang, lakukan semuanya itu. Mau bersenang-senang, mau makan, mau minum, mau bekerja, berusaha dan belajarlah menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saya katakan berusaha menyenangkan hati Tuhan? Karena kalau kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat, kita akan mendapatkan pengetahuan, kesukaan, kebahagiaan diberikan kepada orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan perhatikan dengan baik, hasil yang diperoleh dengan cara berdosa tidak akan dinikmati, karena akan diberikan kepada orang yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya kalau kita menyenangkan Tuhan, ada orang yang menimbun dengan cara melakukan dosa, bukan dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Semuanya itu akan diberikan bagi orang menyenangkan Tuhan. Dan orang yang menimbun segala sesuatu, mengumpulkan segala sesuatu karena dosa dan dalam dosa, dia tidak bisa menikmatinya. Maka tidak mungkin bisa mendapatkan kesukaan dan kebahagiaan. Itulah sebabnya saya katakan, mari kita belajar dan selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dan secara khusus hari ini, Minggu, tanggal 3
Juli tahun 2022 ini. Kalau kita beribadah, beribadahlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mau ibadah secara onsite, beribadah secara online, fokusnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Ibadah di rumah, senangkan Tuhan. Ibadah di gedung, senangkan Tuhan. Dan waktu kita melakukan semua itu juga kesukaan, mendatangkan kesukaan dan kebahagiaan bagi kehidupan kita. Dan ini pun dikatakan oleh Salomo, semuanya kesia-siaan. Kenapa disebut kesia-siaan? Karena semuanya ini akan berakhir di dunia ini saja. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, belajar untuk tetap taat kepada Tuhan, itu semuanya akan bernilai kekekalan di dalam pandangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, ingat, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dari jerih payah mereka. Dan saya memberitahukan, mari nikmati berkat Tuhan, alami kasih-Nya, apapun diberikan oleh Tuhan, nikmati dan mari syukuri. Dan saya percaya kebahagiaan dari Tuhan akan terus semakin berlimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu, saya mengajak kita berdoa, mengucap syukur di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang memberikan pelajaran, wawasan, dan keteguhan iman bagi kami, bahwa kami bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kami, itu juga anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya ajar kami untuk terus bersyukur dalam segala hal yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur kepadamu dapat menghirup udara yang segar pagi hari ini, dapat berkumpul bersama, merenungkan renungan firman Tuhan, dapat juga berdoa bersama di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga bersyukur karena Engkau mendengarkan doa-doa kami. Dan itulah sebabnya pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, apapun persoalan, apapun permasalahan mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan rahmat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit jamah dan sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Hamba berdoa dalam pergumulan, berikan kekuatan menjalani segala pergumulan dan berikan jalan keluar dalam hidup mereka dalam nama Yesus Kristus. Dan terlebih lagi ya Tuhan, bawa setiap kami untuk senantiasa belajar dan selalu berusaha untuk menyenangkan hati-Mu. Dan saudara-saudaraku mendengarkan renungan ini menjadi pribadi-pribadi yang juga menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup mereka. Karena dengan cara demikian kebahagiaan-Mu akan terus limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dan kami akan sambut hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan dan juga doa kita pagi hari ini. Sekali lagi saya katakan, jangan lupa beribadah bersama Tuhan hari ini. Jika Bapak Ibu memiliki pergumulan doa yang membutuhkan dukungan dari kami, Bapak Ibu bisa mengirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Percayalah kita akan doakan pokok-pokok doa saudara. Dan saya juga percaya, dan Bapak Ibu perlu percaya, Tuhan masih menjawab doa. Tuhan masih mendengarkan seruan umatnya. Tuhan masih melakukan mujizat. Dan 2 orang saja sepakat di dunia ini meminta apapun yang diminta sesuai kehendak Tuhan, Tuhan akan menjawabnya. Itulah sebabnya juga saya sampaikan, jika Bapak Ibu juga mengalami berkat Tuhan, bisa tuliskan di kolom komentar di podcast ini. Dan jangan lupa bagikan podcast ini kepada saudara-saudara kita, supaya mereka juga bisa mengalami berkat Tuhan dan hatinya diteguhkan, hatinya juga semakin dikuatkan bersama dengan Tuhan. Karena dengan demikian Bapak Ibu membagikannya, Bapak Ibu sudah menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dan pagi hari ini saya mau menyampaikan bahwa rahmat Tuhan selalu baru tiap hari, dan kiranya salam sejahtera dari Tuhan melingkupi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.